Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 9. Kita membaca ayat 5 dan ayat 6 saja. Yesaya pasal 9 ayat 5 sampai ayat 6. Sama-sama kita membaca satu ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Tema kita hari ini, Natal membawa pengharapan. Pengharapan yaitu sesuatu keinginan supaya terjadi. Pengharapan, sesuatu keinginan supaya terjadi. Itulah pengharapan. Ketika di dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, di antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada selang waktu, vakum, kosong. Allah tidak berbicara. Seperti di dalam perjanjian lama, Allah berbicara lewat nabi-nabinya, Allah berbicara lewat imam, Allah berbicara lewat raja-raja. Jadi umat Tuhan itu membawa semua doa mereka lewat nabi-nabi, imam, raja-raja, dan orang-orang yang terpilih. Kemudian ada Allah tidak berbicara sama sekali. Sampai kepada siapa yang pertama menyuarakan suara kebenaran di padang gurun? Yohanes Pembaptis mau menceritakan tentang Kristus. Ada persamaan antara masa sekarang dengan masa lalu ketika Allah tidak berbicara. Bangsa Israel merasakan ketakutan, kecemasan setelah hampir 400 Allah tidak berbicara. Mereka tidak punya raja lagi, imam-imam sudah tidak ada, nabi-nabi. Mereka merasakan kekosongan sampai kepada Yesus lahir. Ketakutan, kecemasan bagi orang Israel. Saat ini juga bagi kita, yang kita tidak tahu pasti virus corona ini kapan akan berakhir, yang kita sudah sangat dibatasi. Tanggal 5 kemarin saya pimpin ibadah Natal, sudah sama seperti ibadah di dalam perjanjian lama, tabut Allah. Kami disekat, pelayan-pelayan Tuhan di satu ruangan, anak-anak Tuhan di ruangan lain, disekat. Ada sekatnya. Jadi dipisahkan antara pelayan dengan umat. Kecurigaan juga banyak di antara sesama jemaat. Mungkin juga di antara keluarga. Siapa tahu dia sudah terpapar, sehingga kehidupan sosial kita itu dibatasi. Belum lagi dampaknya kepada ekonomi. Sekarang virus itu semakin menggila. Kalau bulan lalu PSBB itu 50%, orang yang ngantor itu 50%. Sekarang diminta supaya 25%, 75% kerja dari rumah. Sampai kapan akan selesai virus ini?
yang berdampak kepada ekonomi kita, pekerjaan kita, usaha kita, bisnis kita, pelayanan kita. Sangat terasa. Sampai kapan? Puji Tuhan, di tengah-tengah ketidakpastian, ketidakjelasan itu, berita masa-masa Minggu Adventis, kelahiran Kristus menimbulkan pengharapan bagi kita. Amin. Yang kencang, amin. Ada kembali harapan untuk mengakhiri tahun ini. Harapan itu kembali timbul untuk memasuki melangkah tahun 2021. Tema kita hari ini, Natal membawa pengharapan. Ketika pengharapan itu sudah ada di dalam hidup kita, kita biarkan terus pengharapan itu bertumbuh. Dan semakin bertumbuh, apapun masalah dan persoalan kita akan maju menghadapi masalah-masalah. Karena pengharapan itu memotivasi kita, mendorong kita maju terus. Sekalipun persoalan itu berat. Pengharapanlah yang menuntun saudara datang ke gereja saat ini, di tengah-tengah pandemi virus corona. Dengan tidak takut segala sesuatu, dengan menjalankan protokol kesehatan. Biarkan pengharapan itu terus bertumbuh di dalam Kristus. Natal itu membawa pengharapan. Bayi Kristus yang dikabarkan oleh kitab Yesaya, yang akan lahir, bayi Kristus yang lahir di Bethlehem itu menimbulkan pengharapan bagi para Majus yang berjalan berbulan-bulan dari tempat mereka hanya untuk datang ke tempat yang kecil Bethlehem tanah Yehuda untuk melihat kelahiran Kristus. Mereka bisa melewati berbulan-bulan hanya karena ada pengharapan ingin melihat Raja Damai. Pengharapan itu juga yang menggerakkan, memotivasi para gembala yang seharian mereka bekerja capek. Pengharapan itu juga yang memotivasi Yusuf dan Maria. Sekalipun mereka harus mengungsi untuk menyelamatkan Yesus yang akan lahir, sekalipun harus lahir di tempat yang kurang sehat, tetapi ada pengharapan bagi bapak dan ibunya bahwa anak ini akan disebut Mesias Juru Selamat. Pengharapan itu yang ingin kita lihat pada pagi hari ini, supaya kita bisa melewati tahun 2020 di tengah-tengah virus corona yang masih ada di sekitar kita. Katakan amin. Seorang suami istri yang sangat sederhana, bapaknya yang bisa disebut tidak terlalu kaya, kakeknya adalah lurah di satu tempat di tanah Jawa. Anak lurah ini menikah dengan seorang perempuan, putus sekolah dan hidup susah. Sepasang yang hidup susah, yang putus sekolah ini melahirkan seorang putra yang bernama Joko Widodo. Menjadi tukang kayu. Ada pengharapan di dalam kehidupan Joko Widodo. Anak orang yang sangat sederhana. Pengharapan itu melahirkan kekuatan motivasi untuk melangkah menghadapi persoalan masalah yang dihadapi keluarganya Joko Widodo dengan Iriana istrinya. Sampai mereka pergi ke Aceh. Di sana juga nggak merantau ke Aceh, di sana juga hidup tidak lebih menguntungkan. Seiring waktu,
pengharapan itu mengkristal di dalam dirinya, dan dia terus giat menghadapi semua persoalan, kerja keras, jujur. Pengharapan itu mengantarkan dia menjadi orang yang sangat berpengaruh di dunia. Pengharapan itu mengangkat dia menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Apapun masalahmu pada saat ini, persoalanmu di pandemi virus corona ini, lahirkan pengharapanmu di tengah-tengah masa Natal ini. Timbulkan kembali pengharapan itu di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Natal membawa harapan. Pada masa-masa awal corona virus, kita lihat yang mulai Januari sudah mulai terjadi di Wuhan, Februari yang baru Maret terasa di kita. Kita melihat berseliweran orang tegang stres. Ada yang bunuh diri karena dia merasakan virus itu sudah ada di tubuhnya, padahal dia orang mampu. Tidak ada lagi pengharapan bahwa dia akan hidup. Dia mengakhiri hidupnya. Ketika pengharapan itu sudah pupus dan hilang dari kehidupan kita, kita sama seperti seonggok daging. Mari kita telusuri hati kita sekarang. Apakah pengharapan itu masih bertumbuh? Kita izinkan dia bergerak di dalam hidup kita, memotivasi hidup kita untuk maju bersama Tuhan pada masa virus ini, bahwa bersama Tuhan aku mampu. Pengharapan saudara pada tahun ini kembali bawa di dalam doa, supaya kita melihat bagaimana kelahiran Kristus yang membawa pengharapan bagi dunia. Kelahiran bayi Kristus itu membawa pengharapan bagi orang yang ada di sekitar palungan. Kelahiran Kristus menjadi pengharapan yang bersinar, mengubah kegelapan dunia. Masa-masa penantian yang kosong, Allah tidak berbicara. Kehadiran Kristus itu seperti surya pada pagi hari, terbit, membawa pengharapan bagi orang-orang yang sudah mati layu, mati kuncup. Lebih jauh, pemazmur berkata di dalam Mazmur 33 ayat 17-18. Mazmur 33 ayat 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Di tengah-tengah kehidupan orang Israel dulu, kuda adalah satu komoditas yang sangat bernilai tinggi, berharga tinggi, bisa menjadi alat transportasi yang sangat mewah pada saat itu, cepat, tangkas. Begitu juga untuk berperang. Jadi pada saat itu orang menggantungkan harapannya, ketika mempunyai kuda, itulah segala-galanya bagi kami. Tetapi pemazmur katakan apa? Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Saat ini juga alat transportasi yang paling baik mobil. Mungkin mobilnya juga mobil mewah. Pengharapannya dia arahkan kepada mobil. Itu adalah apa kata pemazmur? Kesia-siaan.
Ketika kita menggantungkan harap kita kepada sesuatu yang kita anggap itu adalah sesuatu yang hebat, virus corona yang nggak kelihatan, besarnya sebesar nano-nano, nggak bisa dilihat, kecil, menghabiskan semua kepungahan manusia, menghabiskan semua apa yang dipikirkan manusia. Dia merasa sudah hebat dengan memiliki segala sesuatu itu. Ketika virus itu yang kecil tadi menghantam dunia, sesuatu yang dibanggakan negara-negara besar, Amerika, nggak ada nilainya. Mereka gentar, takut. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan yang sekalipun besar. Ketangkasannya tidak dapat memberikan keluputan. Teknologi pengetahuan yang dibangga-banggakan manusia habis pada saat virus corona ini. Tidak ada yang menduga dunia akan mengalami pandemi hanya karena sesuatu yang tidak terlihat besar dan volumenya dibandingkan Allah kita. 18. Sesungguhnya, mari kita lihat orang yang mempunyai harapan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mata Tuhan seperti CCTV, tertuju mengarah kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, yang kita lihat dampaknya, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang kita kenal dan mungkin cukup akrab, sudah dipisahkan dari kita. Tetapi kita terus menggantungkan harap kita kepada Tuhan, dan kita diluputkan. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang berharap kepada Dia. Katakan amin. Ibrani 6 ayat 19 mengatakan lebih jauh. Coba salah seorang. Ibrani 6 ayat 19. Ya, supaya ada interaksi di antara kita. Satu orang. 6:19. Ibrani 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Pengharapan itu seperti apa? Sauh yang kuat dan aman bagi apa? Bagi jiwamu. Bagi jiwamu. Dia seperti sauh yang kuat dan aman. Ketika kapal atau perahu di tengah laut, dia diombang-ambingkan gelombang yang begitu besar, kapal itu masih bisa diarahkan oleh setir. Tetapi ketika dia berlabuh di dermaga, ombak yang kecil pun bisa menghantam perahu atau kapal, sehingga perahu atau kapal itu bisa berpindah posisi atau kesasar kalau tanpa dilemparkan, dibuang sauh ke tengah laut. Kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini, yang bersamaan pada saat ini virus di sekitar kita, pengharapan itu seperti sauh kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan bersama Kristus.
Kita lihat lebih jauh apa yang dikatakan kitab Yesaya. Yesaya lebih dalam lagi menceritakan, menaruh harapnya kepada anak yang akan lahir, yang dia katakan di dalam kitab Yesaya 9 ayat 5 tadi demikian. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ada 4 gelar dikatakan: Penasehat, Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Penasehat ajaib. Bayi yang lahir, yang akan lahir, Yesaya mengatakan dia nanti akan menjadi penasehat ajaib. Ketika Obama belum menjadi presiden Amerika Serikat, kehidupan keluarganya tidak terlihat rohani yang pergi bareng-bareng ke gereja. Tidak terlihat rohani. Kemudian ketika dia menjadi presiden, dia membutuhkan penasehat-penasehat. Penasehat untuk dia sebagai presiden, penasehat untuk istri-istrinya supaya mencerminkan istri seorang presiden, penasehat untuk anak-anaknya supaya anaknya tidak salah kaprah di dalam hidup. Begitu membutuhkan penasehat semenjak dia menjadi presiden. Istri dan anaknya membutuhkan nasihat-nasihat dari seorang penasehat. Kemudian dia mengambil penasihat-penasihat dari para pastor pendeta. Salah seorang bernama Joshua Du Bois, penasihat yang sangat dekat sama Obama. Pastor Joshua Du Bois mengatakan, sekalipun kehidupan rohani keluarga Obama ini tidak terlihat ketika belum menjadi presiden, saya percaya keimanan Presiden Obama ini akan bertumbuh pada masa jabatannya. Akan bertumbuh pada masa jabatannya. Karena butuh seorang penasehat. Dan dia mengambil penasehat-penasehat itu dari para pendeta. Salah satunya adalah Joshua Du Bois. Ulang tahun Obama dirayakan setiap 4 Agustus. Setiap tanggal 4 Agustus pagi sampai beberapa jam dia berkonsultasi dengan pendeta untuk 1 tahun ke depan program apa yang akan dia kerjakan. Salah satunya adalah pendeta Joshua Du Bois. Kalau seorang pemimpin saja membutuhkan penasehat, yang penasehat itu menuntun dia untuk dekat, semakin akrab, intim dengan Tuhan. Yesaya mengatakan, lebih daripada Du Bois, Joshua, penasehat Presiden Obama, Yesus Kristus itu adalah penasehat ajaib. Penasehat dari para penasehat. Kita harusnya menjadi penasehat-penasehat bagi orang yang gamang saat ini di dalam kehidupannya. Lewat firman Tuhan, menceritakan pengalaman-pengalaman rohani kita. Bersama Tuhan kita lewati semua persoalan. Ketika saudara semakin berserah kepada Tuhan, menyerahkan diri kepada Dia, Dia akan menjadi penasihat ajaib saudara, dan saudara akan bisa menasihati orang-orang lain. Kami cukup tegang, stres minggu lalu karena sekolah Eunike harus tatap muka. Sementara virus corona belum, maka malah semakin menggila. Sekolah-sekolah belum ada di Jakarta untuk tatap muka.
sekolah mereka meminta surat pernyataan. Kami sudah dikasih pengarahan sama guru-guru dan kepala sekolahnya, dan orang-orang tua murid sudah membuat surat pernyataan mengizinkan. Saya sampai hari H belum. Istri saya, mamanya Eunike, mengatakan malam sebelum hari H, Pak, tanda tangani dong surat pernyataan ini. Tidak, kita berdoa dulu, kita minta jawaban Tuhan. Kelihatan rohani. Memang harus begitu, harus. Sampai hari H-nya saya mengantar Eunike surat pernyataan, belum saya tanda tangani. Saya antar. Akhirnya bisa juga. Kita perlu datang kepada Tuhan, mengizinkan Dia menasihati kita mengambil keputusan-keputusan yang paling urgen, yang penting. Penasehat ajaib. Kemudian apa dikatakan? Allah yang perkasa. Matius 28:18. Salah seorang membaca Matius 28:18. Saya mempercepat. Demikian firman Tuhan, Matius 28:18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala apa? Segala kuasa di surga dan di bumi. Dia adalah Allah yang perkasa. Segala kuasa yang ada di surga dan yang ada di bumi ada bagi bayi Yesus yang dilahirkan Maria, yang dikatakan Yesaya, dia akan lahir, disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, yang punya kuasa, yang ada di surga dan yang di bumi. Di tengah-tengah pandemi virus corona ini, kita percayakan hidup kita kepada Allah yang perkasa, yang punya kuasa. Yang ketiga, dikatakan apa? Bapa yang kekal. Hubungan anak dengan bapa. Ketika anak itu meninggal, habislah hubungannya dengan bapaknya di dunia. Nanti di sana nggak ada lagi hubungan anak dengan bapaknya itu. Kita sudah berhubungan dengan Allah kita. Kita pengantin perempuan dan dia pengantin laki-laki. Tetapi ketika Allah kita Yesus Kristus itu adalah Bapa kekal, kita bukan hanya memperbapakan dia di dunia, tetapi dia juga adalah Bapa kita di sorga, di kekekalan, yang tidak putus hubungan kita. Bagaimana hubungan anak dengan bapa di dunia? Bagaimana komunikasi anak dengan bapa di dunia? Kehidupan sosialnya bisa kita nikmati di dunia ini, dan lebih lagi nanti di sorga. Yang keempat, kita percepat. Selain dia adalah Bapa yang kekal, apa dikatakan lagi yang terakhir? Raja damai. Ketika ada perselisihan antara dua pihak, seorang pendamai datang. Ketika pendamai ini tidak mempunyai status sosial lebih tinggi atau bersamaan dengan yang didamaikan, kira-kira diterima nggak? Sulit sekali. Sulit. Ada dua negara yang sedang ribut, gontok-gontokan, dua negara. Kemudian datang negara yang kecil ingin mendamaikan. Sangat sulit. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, manusia itu harus dihukum. Yesus datang, lahir di Bethlehem, yang dikatakan Yesaya,
Dia menjadi raja damai, pendamai, media antara Bapa dengan manusia yang patut dihukum. Dia raja damai. Ada shalom itu, damai sejahtera, sukacita itu di tengah-tengah kehidupan kita. Yesaya berkata, penasehat ajaib. Siapa lagi? Bapa yang kekal, Raja Allah yang perkasa, Raja damai. Timbulkan pengharapan pada masa-masa Natal ini di tengah-tengah virus corona ini, supaya pengharapan itu membawa kita mengakhiri tahun 2020, menyongsong tahun 2021. Akhirnya saya mengatakan, selamat hidup di dalam pengharapan. Kita berdoa.